ini adalah buah pelengkap masakan kita nanti, namanya uci-uci. Aduh, takut, sumpah takut. Aduh, ngeri. Nah, ini dia nih, kalajengking. Makanan se ekstrim ini tapi rasanya enak pol. Selain kita harus jeli mencari, dia juga terkadang ngumpet di bawah-bawah batu. Ini, Pak. Pak. Wah. Ini. Bentar. Desa Jetis, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, tepat berada di kaki Gunung Sumbing. Hamparan kebun tembakau akan menjadi medan perburuan saya kali ini. Saya sekarang bersama warga Desa Jetis di Bukit Walitis ingin mencari lauk pauk yang spesial dan pastinya ekstrim. Kira-kira seperti apakah dia? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalajengking merupakan hewan beruas dengan 8 kaki ini, termasuk ke dalam ordo Scorpiones. Kalajengking kerap membuat sarang di pematang kebun tembakau. Iya. Nah, ini dia alat untuk mencarinya. Itu rumput ilalang. Sederhana sekali. Jadi kenapa kita pakai rumput ilalang? Karena dia itu tidak mudah patah dan sangat lentur. Nah, enak untuk ditekuk seperti ini. Jadi nanti dimasukin ke lubang kalajengkingnya. Ketika dia merasa terganggu, dia akan mencapit ujung dari ilalang ini. Baru deh kita tarik. Lubangnya. Rumput teki atau disebut juga teki ladang menjadi alat tangkap yang cukup efektif. Sebelum mencari lubang sarang kalajengking, ada bahan lain yang juga akan kami gunakan nanti. Kelihatan ya, merah-merah di antara kehijauan. Kayak stroberi. Nah, ini adalah buah pelengkap masakan kita nanti, namanya uci-uci. Kayak nama orang sih ya, uci-uci. Ini bisa langsung dimakan nggak? Bisa. Rasanya apa? Bisa. Jangan lupa mantranya. Oh, mantra apa tuh? Upas lengo, madu teko. Jadi sebelum makan uci-uci ada mantranya. Upas lengo, madu, lungo. Iya. Upas lungo, madu, teko. Upas lengo, lungo, madu, teko. Biar makanannya enak, biar uci-ucinya enak ya? Iya. Saya makan ya. Iya. Asem. Asem, Mbak. Enak ya? Beneran mirip banget sama stroberi. Mau lagi Mbak nih. Ada asem-asemnya gitu. Buah mirip stroberi ini merupakan arbei hutan, atau masyarakat setempat menyebutnya uci-uci. Aduh, musuh kulit. Memang harus hati-hati nyarinya karena dia kecil-kecil itu berduri. Nah, udah gitu tumbuhnya juga nggak beraturan. Ada satu di sini, ada lagi agak jauh di sebelah situ. Merah. Tanaman arbei ini tumbuh dengan stolon atau batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tanaman liar ini biasa ditemukan di daerah pegunungan. Jadi uci-uci ini memang tumbuhnya hanya di dataran tinggi. Ini sekitar 1.800-an ya, Mbak? Iya. Ketinggiannya. Dan banyak juga nih di Bukit Walitis ini. Kayaknya kita lumayan lah nih dapat segini. Cukup ya? Cukup ini Mbak. Oke. Kalau gitu, abis ini saya tetap melanjutkan perjalanan mau mencari aktor utamanya. Perburuan kalajengking kali ini susah-susah gampang, karena lokasi lubangnya yang berada di lereng bukit. Nah, ini dia. Ciri-ciri lubangnya itu dia tidak bulat, tapi dia agak oval. Nah, berarti itu artinya kalajengking. Kalau bulat itu biasanya ular ya, Mbak? Iya, udah.
Ular. Dan dia biasanya di tanah yang kering. Ini saya mau langsung masukin aja nih alat pancingnya. Ini saya mau coba gangguin dulu kalajengkingnya di dalam supaya dia mau nyapit. Tapi takut tiba-tiba dia keluar nggak sih Mbak? Enggak ya? Jadi kalau dia mulai nyapit pasti berasa. Ini belum nih. Butuh kesabaran ekstra memang memancing kalajengking ini. Jangan lupa sambil digerak-gerakkan alat pancingnya agar kalajengking merasa terganggu. Mbak, ini agak berat. Iya. Ini mulai berasa kayak ada yang nyangkut gitu loh. Bener nggak sih ada? Aduh takut, sumpah takut. Beneran ada. Beneran Mbak ada. Ini. Aduh, ngeri. Iya, tapi kecil. Tapi dapet. Weh. Nah, ini dia nih, kalajengking. Kita harus hati-hati, nggak bisa megang pakai tangan langsung. Nah, makanya ini dia tuh langsung keikat. Tadi kan kita bikin lubang di ujungnya itu. Ketika dia udah mulai nyapit, ketarik, terperangkap lah si tangan dan capitnya itu. Kalajengking atau memiliki nama latin Scorpiones, tubuhnya terbagi menjadi dua segmen, cephalothorax dan abdomen. Semua spesies kalajengking memiliki bisa. Pada umumnya, bisa kalajengking termasuk sebagai neurotoksin atau racun saraf. Harus diingat, kalajengking termasuk hewan berbahaya. Jadi nggak bisa sembarangan mencari hewan berbisa seperti ini. Harus didampingi oleh ahlinya. Kalajengking yang didapat sudah cukup, karena apapun yang diambil dari alam tidak boleh berlebihan, agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Waduh, ini terakhir ternyata kita dapat yang gemuk. Kayaknya lagi hamil tuh kelihatan dari perutnya ya. Kembar kayaknya Mbak. Mana kembar? Oh, anaknya kembar. Waduh, lumayan nih jadi pelengkap masakan kita nanti ya kan? Waduh, udah banyak juga nih kalajengking. Makanan ekstrim. Saya udah gak sabar mau langsung cobain bareng si Uci-Uci. Kira-kira rasanya kayak apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mengolah kalajengking menjadi masakan tidak bisa sembarangan. Butuh penanganan khusus agar kandungan racun bisa hilang. Jadi cara mengolah kalajengking itu memang kita harus memotong bagian buntutnya nih, alias bisanya. Sekitar 2-3 ruas. Supaya nanti saat dibakar itu racunnya tidak menyebar, jadi lebih aman kalau dikonsumsi. Tapi ini emang agak menegangkan ya. Dia agresif banget, Mbak. Mbak, hati-hati. Ketika memotong bututnya pun harus hati-hati, karena kalajengking masih dalam keadaan hidup. Nih bisanya kalau sudah dipotong jadinya seperti ini. Sebenarnya aman-aman enggak juga ya. Udah aman tapi tetap aja kita bisa kena capitnya ini loh. Jadi tetap harus hati-hati. Kali ini kalajengking akan dimasak empis-empis, salah satu kuliner tradisional khas Temanggung. Biasanya, empis-empis berbahan utama tempe dan cabai hijau. Namun kali ini spesial dengan kalajengking dan uci-uci. Ini dia yang sudah matang. Ini bakarnya memang nggak boleh terlalu lama, karena kan abis ini kita mau olah lagi ya. Ini, tapi kalau aroma bakarannya sih mirip kayak belalang bakar gitu loh Mas. Iya Mbak. Bener nggak? Iya. Tapi ini bentuknya masih serem Mas untuk dimakan beneran deh. Sambil menunggu kalajengkingnya dibakar, jangan lupa juga siapkan bumbu masakannya. Sekarang tinggal kita olah menjadi empis-empis kalajengking. Khas Temanggung pastinya. Mengolah masakan bercita rasa gurih pedas ini cukup sederhana. Hanya dengan menumis semua bumbu dan bahan-bahannya.
Kalajengkingnya udah bisa masuk? Udah. Wih. Ini yang luar biasa memang kalajengkingnya ini. Jadi topping. Enak ini nanti, rasanya pasti gurih. Nah, sekarang tinggal masukin uci-ucinya. Dia itu fungsinya sebagai rasa asam nantinya. Seperti tomat berarti ya, Mbak? Aroma harum mulai tercium. Masakan empis-empis kalajengking pun siap dihidangkan tuh. Ini saya baru pegang, dari tadi nggak megang ya. Ini baru berani pegang, Gigit perutnya, ternyata kenyal. digigit perutnya. Digigit perutnya. Beneran, dari belakang. Coba ya. Deg-degan, tapi Enak kok. Hmm. Enak kan? Iya bener enak. Enak ternyata. Dagingnya itu empuk, kayak daging kepiting gitu ya, Mbak? Iya. Daging kepiting, daging udang mirip banget dan gak ada rasa pahit sama sekali. Cuma memang ini bagian apa? Perut. Kulitnya ini harus dibuang ya, nggak bisa dimakan ya, keras. Sebagian warga Jetis biasa mengonsumsi kalajengking karena percaya memiliki berbagai khasiat kesehatan. Mulai dari pengobatan luka sampai dipercaya menyembuhkan anak kecil yang masih suka ngompol. Dan ini pengolahannya pinter banget, Mbak. Dari bumbu-bumbunya, jadi makanan se ekstrim ini tapi rasanya enak pol. Makasih ya, Mbak. Ya, gurih kan? Mas, makasih ya. Udah diajakin kulineran ekstrim. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini tambah lagi ya. Selain kita harus jeli mencari, dia juga terkadang ngumpet di bawah-bawah batu. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam, juga menjadi salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat di sepanjang alirannya. Tak terkecuali sungai yang ada di Desa Ketitang, Kecamatan Jumo, Kabupaten Temanggung ini. Sebagian besar warga Desa Ketitang masih menggunakan cara-cara tradisional untuk mencari ikan. Nah, saya sekarang bersama bapak-bapak dan mas-masnya ramai di belakang itu mau menuju lokasi sungai. Sebenarnya ini udah ada, cuma lokasinya masih di sebelah sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencari ikan bersama-sama seperti ini, biasanya berbagai peralatan sederhana digunakan. Mulai dari serokan hingga irik atau sejenis tampah bambu. Tapi sebelum itu, pertama yang dilakukan adalah membendung aliran sungainya terlebih dulu. Dari ujung sana. Berarti kita numpukin batu di situ sampai ke sini ya. Biar airnya mengalir ke sini. Ya udah kalau gitu langsung kita eksekusi aja di sana, Pak. Yuk. Di sana itu kita akan membendung air sungainya supaya dia mengalir ke arah sini. Nanti di bagian sebelah kanan saya itu tempat kita mengambil ikannya. Biasanya warga membendung aliran sungai menggunakan batu dan juga batang pohon pisang. Cara membendung aliran sungai seperti ini biasa disebut nyegong. Jadi nggak cuma batu aja, harus ditambahin tanah supaya lebih padat airnya. Nah, kelihatan airnya langsung berhenti di sini. Tuh, dia tidak mengalir ke arah sana. Meski debit air sudah surut, namun tidaklah mudah menangkap ikan dengan tangan kosong seperti ini. Pelan-pelan, Pak. Walah. Ikannya kabur. Padahal tadi dia larinya di sebelah sini langsung hilang. Ini dapat lagi. Iya. Wih. Jenis ikan yang sama. Langsung dapat 2. Iya. Ayo cari lagi, Pak. Berarti ini udah mulai banyak. Selain kita harus jeli mencari, dia juga terkadang ngumpet di bawah-bawah batu. Makanya ini
Harus diangkatin pelan-pelan juga batunya ya, Iya, Pak. iya. Kita raba satu persatu. Ikan melem menjadi salah satu jenis ikan sungai yang kerap didapat saat nyegong. Ikan melem atau nilem memiliki nama latin Osteocilus vittatus. Ikan herbivora ini menyebar di Asia Tenggara, mulai dari Thailand, semenanjung Malaya, hingga ke Indonesia. Mbak, ini Mbak, banyak Mbak. Ini sudah kelihatan ini. Jadi di sini saya melihat ada ikan yang mulai terperangkap, tapi harus hati-hati karena Ini kalau lele. kena pergerakan nanti dia cepet kabur lagi. Selain ikan melem, ada juga ikan lele, kotes, atau gabus, dan jenis ikan sungai lainnya. Ini Mbak. Pak. Wah. Ini. Bentar. Ya, lari kemana lagi? Wah. Ternyata pergerakannya gesit sekali dia lompat-lompat. Itu. Nah, ini. Mana, Pak? Ah, dapat ini. Bapak yang berhasil. Awas, licin. Ah, ini ikan apa ini, Pak? Ikan Kutes. Kutes. Ya. Warga desa Ketitang memang cukup mahir menangkap ikan dengan tangan kosong di dalam air. Ada yang nyari di sana juga. Nggak puas nyari di air dangkal, mereka sambil nyelam-nyelam tuh nyari ikan lagi biar lebih banyak. Pak, saya ikut ke sana ya. Ayo, Mbak. Ucol. Ya, sayang banget. Setiap mau dikasih ke saya pasti lepas. Belum hoki nih kayaknya saya nih. Cari lagi ya. Cari lagi ini. Dapat nih. Oh iya, ini dapat ini. Pak, ini pegangin, Pak. Nanti lepas lagi. Enggak. Pelan-pelan. Oke. Ini harus diamankan. Butuh keterampilan khusus untuk bisa menangkap ikan dengan cara ini. Memasukkan badan ke dalam air, lalu meraba batu yang ada di dasar dan menemukan keberadaan ikan. Bukan perkara mudah. Wah, dapat. Mana? Nih. Lama juga. Aduh. Weh, keren banget. Ini apa? Nilem ya? Melem. Melem. Ikan melem. Dapat ikan melem lagi. Sip. Ini canggih-canggih loh. Bapak ini udah jagoan, kalau saya yang turun mah nggak dapat. Dapat lagi satu ikannya. Memang harus yang ahli nih karena di bawah itu sebenarnya nggak terlalu kelihatan. Saya tadi turun ke air meram, cuma bisa meraba batunya aja. Tapi lumayan didapat. Ini Mas, simpan Mas, tolong Mas. Cara menangkap ikan yang ramah lingkungan seperti ini memang harus dilakukan agar alam tetap terjaga. Ikan-ikannya mau dimasak menjadi sambal goreng unjar. Nah, ini sekarang mau digoreng terlebih dahulu, jadi nanti setelah disambal dia tidak hancur-hancuran. Tunggu panas ya, Bu. Iya. Goreng sampai ikannya kering dan jangan terlalu sering diaduk agar tidak mudah hancur ikannya. Pedas banget asapnya. Ini memang cara masukin ikannya harus satu-satu supaya dia nggak hancur. Jadi ditata. Bu, asapnya lumayan. Nah, jadi diemin aja ya. Diemin dulu aja. Bu, udah disiapin bumbunya? Oke, bentar ya, Bu. Bumbu untuk membuat sambal goreng unjar cukup sederhana. Supaya lebih sedap, cukup tambahkan tomat dan pete. Sambal sudah siap untuk digoreng, tapi bahan-bahan lainnya ini menyusul. Udah panas, Bu? Udah. Masukin ya.
Setelah bumbu ditumis matang dan mengeluarkan aroma sedap, barulah ikan bisa dimasukkan ke wajan. Kalau ikannya sudah dimasukkan, tidak perlu lama kita gorengnya karena nanti takutnya hancur. Jadi cukup bumbunya kalau udah meresap, udah langsung angkat. Langsung makan aja, Bu. Ini udah waktunya kita makan. Jadi langsung disantap. Mantap. Enak, Bu. Enak. Ini semua bumbunya meresap. Pas. Tapi kalau saya pengen lebih pedas lagi. Coba omel-omelin saya, Bu. Biar semakin pedas. Mungkin biar lebih pedas, kita coba tambahin cabenya. Enak. Cuma kalau ikan-ikan kecil itu selalu identik dengan banyak durinya. Jadi harus hati-hati, Bu, makanya. Walaupun bahannya cukup sederhana, tapi ikan yang digunakan kali ini kaya akan manfaat kesehatan. Ikan kotes atau gabus yang kaya akan albumin, sedangkan nilem dan lele kaya protein yang dapat menjaga daya tahan tubuh. Hari ini rasanya lengkap sekali. Tadi pertama keseruan nyari ikannya, Bu, sama bapak-bapak. Terus sekarang diolah juga ikannya dengan bumbu-bumbu yang sederhana tapi rasanya nikmat banget. Dan lagi-lagi ini menjadi makanan yang sehat buat saya karena diambil langsung diolah tanpa harus menunggu lama-lama, ya kan, Bu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dalam setiap acara besar atau tradisi Jawa pasti ada masakan ayam ingkung. Indonesia kaya akan beragam adat dan tradisi. Salah satunya yang ada di Desa Bansari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung ini. Kali ini, saya akan mengikuti tradisi Wiwit Mbako. Tapi sebelum itu, berbagai persiapan perlu dilakukan. Dalam setiap acara besar atau tradisi Jawa pasti ada masakan ayam ingkung. Nah, sekarang ayamnya sudah saya pegang, siap untuk disembeli. Dan disembelinya juga bersama ahlinya. Pak, ini berarti udah siap ya, Pak? Potong, ya. Sambil nunggu ayamnya dibersihkan, saya mau bantu ibu-ibu di belakang yang lagi masak. Saya bersihin ya, Pak. Ya. Setiap mengadakan acara adat tradisi seperti saat ini, warga Desa Bansari selalu melakukan kegiatan masak bersama. Selain mempercepat pekerjaan, juga menciptakan sifat guyup dan rukun antar warganya. Jadi bumbu-bumbunya sekarang dimasukin terlebih dahulu. Tadi pertama brambang. Habis brambang kan itu apa? Kunir sama serai apa itu? Jahe kan? Iya betul, habis brambang tadi bahan-bahan yang sudah dihaluskan. Nah, Ini ditunggu sampai benar-benar kering ya? iya sampai Nah, jadi ternyata setelah bumbunya tadi digoreng, diangkat kemudian dihaluskan lagi supaya lebih menyatu bumbu dan kelapanya ya, Bu. Iya. Oh, saya baru tahu. biar sedap. Biar makin sedap. Istilah ayam ingkung tercantum pada karya sastra lama Serat Centini II. Disebut sebagai iwak pitik atau lauk ayam yang dimasak dan dijadikan ubo rampe atau perlengkapan sesaji dalam prosesi adat Jawa. Jadi ini ayam dimasukkan ke dalam air yang dingin itu memang sengaja karena kalau airnya sudah mendidih justru nanti nggak membeku ya, Bu. Darahnya ini sengaja biar darah di ayamnya itu membeku. Jadi pelan-pelan masaknya. Sambil menunggu ingkungnya matang, di tungku sebelah juga sedang menanak nasi kuningnya untuk dibuat tumpeng. Aduh, Bu,
aroma ayam ingkungnya enak banget. Nasi tumpeng untuk Wiwit Mbako sudah siap. Ini supaya nanti kegiatannya itu berjalan dengan lancar. Panennya juga berlimpah pastinya. Tembakau bagi masyarakat di kaki Gunung Sumbing ini sudah menjadi komoditas utama, sehingga banyak masyarakat di sini menggantungkan hidup mereka kepada pertanian tembakau. Wiwit Mbako yaitu acara tahunan yang memang selalu diadakan setiap 1 tahun sekali. Nah, ini di belakang saya sudah ada kelompok-kelompok yang selalu memeriahkan acara Wiwit Mbako. Wiwit Mbako atau petik pertama daun tembakau merupakan ritual penanda awal masuknya masa panen raya tembakau. Semua yang datang membawa beragam jenis makanan dan disusun semenarik dan sekreatif mungkin. Bahkan tak tanggung-tanggung, ada yang membuat tumpeng dengan ukuran cukup besar. Selain itu juga ini sebagai bentuk rasa syukur masyarakat terhadap hasil panen yang melimpah. Jadi ini pestanya nih ramai-ramai. Dengan adanya tradisi Wiwit Mbako, diharapkan perkebunan di sini bisa menghasilkan tembakau yang berkualitas. Guntingan sudah dimainkan, artinya ritual Wiwit Mbako akan segera dimulai. Sekarang kami semua berjalan menuju lapangan Desa Bansari untuk turut memeriahkan ritual Wiwit Mbako. Sebelum ke arah lapangan, para tokoh masyarakat menuju ke area perkebunan tembakau untuk melakukan ritual inti dari Wiwit Mbako ini. Ritual utama yang dilakukan yaitu memetik tembakau. Tembakau sebagai simbol supaya kedepannya bisa mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Yang melakukannya juga bukan orang sembarangan, melainkan tokoh-tokoh dari desa atau kecamatan. Daun tembakau yang dipetik lalu dibawa ke dalam ritual acara Wiwit Mbako sebagai salah satu hantaran. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu warga Desa Bansari, mengambil makanan dari tumpeng yang dibawa. Wah, sekarang di belakang saya ini sudah ramai sekali, seluruh warga berkumpul untuk mengambil sayuran. Nah, setelah semua rangkaian acara selesai, ditutup dengan makan bersama. Wiwit Mbako tidak hanya sebagai ritual awalan masa panen, namun juga menciptakan suasana gotong royong, kebersamaan, dan juga kehangatan antar desa Bansari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak lama setelah acara Wiwit Mbako selesai, warga pun memulai panen raya tembakau. Tidak semua tembakau bisa dipanen, hanya yang sudah menua dan berwarna kuning saja yang dipanen.